Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast semua. Kembali lagi di podcast 3B Beropini. Ngobrol santai, berbagi pandangan. Nah, sebelumnya nih, kita kenali dulu ya. Nama saya Fadila Kerani dan akan menemani kalian di episode 2 kali ini. Hari ini saya kembali ditemani rekan-rekan saya dari kelompok 3B Latsar CPNS Kementerian PU tahun 2025. Eh, nah, di sini yang pertama ada Mas Edo Prasojo dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung. Hai Mas Edo. Halo, halo. Nah, yang kedua di sini ada Mas Ewindra Wijaksono dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Hai Mas Ewin. Halo guys. Di sini juga ada Mbak Elvi Saputri dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Bangka Belitung. Halo Mbak Elvis, gimana Halo kabarnya Mbak, Mbak? Mbak Fadila, Alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, yang keempat, ada Mbak Fadila Rahmayanti dari Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi. Hai Mbak Fadila. Halo Mbak Fadil Khairi. Yang kelima di sini ada Mas Fajri Ramadan dari Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Hai, udah Fajri. Halo. Nah, yang terakhir di sini ada Mbak Paradila Retno Setiawan dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jambi. Hai Mbak Farah. Halo teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, selama beberapa hari ini kita kan sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, serta isu kontemporer dan tantangan kebangsaan yang sudah kita bahas juga di podcast sebelumnya. Dan tentunya kita juga belajar tadi mengenai algoritma nasional yang kita bahas di materi hari ketiga hari ini. Eh, yang tentunya sebenarnya podcast ini juga termasuk dari bagian kita melakukan algoritma kebangsaan sendiri. Nah, setelah belajar ini, sekarang kita bergerak nih lebih jauh. Hari ini kita akan mendengarkan pandangan dan rencana aksi nyata dari teman-teman kita sebagai bentuk implementasi semangat bela negara, tentunya dalam peran kita sebagai ASN. Nah, pertama saya mau mulai nanya dari Mas Edo nih. Mas Edo, selama Latsar ini, apa sih hal yang paling membuka wawasanmu tentang bela negara dan bagaimana kamu Mas memaknainya serta menerapkannya, terutama dalam peran kita sebagai ASN? Ya, terima kasih Mbak Fadila Hairani. Ya, tentunya dalam beberapa hari ini kita bisa lihat ya bahwa sesungguhnya kita ini kan direkrut untuk berkontribusi sebesar-besarnya kepada negara dalam bidang kita yaitu pekerjaan umum dengan berlandaskan tadi kan integritas. Nah, jadi pembelaan kita kepada negara ini sendiri kan salah satu yang menarik bagi saya adalah nilai cinta tanah air, yaitu salah satu indikatornya yaitu dengan mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang mana ini sesuai dengan formasi saya atau japfung saya penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama. Nah, di sini saya ingin mengamalkan atau ingin menerapkan suatu aksi di mana saya akan mengumpulkan dan merangkum regulasi terkait penyelenggaraan spam dan penyelenggaraan sanitasi untuk ya selanjutnya itu disebarluaskan baik secara verbal maupun tekstual kepada sesama rekan kerja dan pemerintah daerah karena kan berdasarkan pengalaman-pengalaman saya juga banyak daerah itu yang dia minta arahan. Pertama mereka nanya dulu di telepon gitu kan. Ini arahannya gimana Pak pelaksanaan dak ini gitu. Lama-lama mereka juga minta PowerPoint-nya, mereka minta petunjuknya, petunjuk teknisnya. Nah, kira-kira begitu karena Kementerian PU khususnya Balai Penataan Bangunan eh, Prasarana Kawasan ini juga tugasnya adalah membina atau tempatnya bertanya dari pemerintah-pemerintah daerah. Saya kira kita sebagai japfung-japfung di BPBPK ini bisa menjadi tempat untuk bertanya NSPK bagi Pemda. Kira-kira begitu.
Oke, terima kasih ya Mas Edo. Tadi menarik sekali ya. Mas Edo tadi menyampaikan mengenai cinta tanah air. Jadi kita makin terasa di sini bahwa sebenarnya apa yang kita sebut dengan cinta tanah air itu sendiri sebenarnya bukan hal yang abstrak. Tapi itu bisa terlihat jelas dari sikap kita sehari-hari dan bahkan dari cara kita bekerja tentunya. Nah, kalau bicara soal memiliki terhadap bangsa ini, saya yakin nih masing-masing dari kita punya pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Eh, Sekarang saya ingin dengar nih dari Mbak Elvis, mungkin bisa dibagi sedikit Mbak, bagaimana sebenarnya peran kita sebagai bagian dari bangsa ini bisa dimaknai dan dijalani, terutama dalam konteks pengabdian kita sebagai ASN. Silakan Mbak Elvis. Oke, terima kasih Mbak Fadila atas kesempatannya. Mungkin peran kita sebagai bagian dari bangsa yang ingin saya bahas kali ini adalah dilihat dari bagaimana kita menjalaninya dengan kesadaran kita berbangsa dan bernegara. Jadi, sadar berbangsa dan bernegara itu berarti menyadari kalau kita itu adalah bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan, membangun negeri kita, dan menjalankan kewajiban sesuai peran kita masing-masing. Nah, kita sebagai salah satu CPNS Kementerian PU ini penting untuk memahami hal tersebut, terutama untuk membuat Kementerian PU kita lebih baik dan lebih kuat. Oke, kesadaran berbangsa dan bernegara ini menjadi fondasi untuk memperkuat peran PU sebagai penggerak pembangunan infrastruktur yang adil, merata, dan berkelanjutan. Mungkin ada beberapa aksi nyata yang bisa saya kasih contoh untuk kita lakukan ya, seperti yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada kita, contohnya dengan dimulai kita datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dan pekerjaan secara bersungguh-sungguh dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, dengan menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti menghargai teman yang ingin beribadah sesuai kepercayaannya, atau dengan menghormati gagasan yang disampaikan orang lain, atau bisa juga dengan memakai pakaian batik dari daerah lain. Kemudian yang ketiga, kita harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya, kita lebih memilih menyelesaikan laporan proyek tepat waktu agar program pembangunan tidak tertunda meskipun harus mengorbankan waktu sampai pribadi kita atau urusan pribadi lainnya. Nah, sebagai insan pekerjaan umum, kita harus sadar bahwa setiap kebijakan dan pekerjaan yang kita lakukan itu berdampak luas pada masyarakat. Karena itu, wajib bagi kita untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang artinya ketika kita membangun jalan, jembatan, atau fasilitas lainnya, tujuan utamanya bukan sekedar proyek, melainkan bagaimana infrastruktur itu bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Nah, integritas dan keikhlasan dalam bekerja menjadi kunci bagi kita dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri. Kita bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun kepercayaan, persatuan, dan masa depan Indonesia. Mungkin yang terakhir ingin saya tambahkan yaitu dengan rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, karena pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan lewat kerjasama lintas instansi, daerah, bahkan melibatkan masyarakat agar hasilnya merata dan adil. Mungkin seperti itu Mbak Fadila yang bisa saya sampaikan terhadap pandangan saya terkait hal tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Mbak Elvis. Tadi kita diingatkan lagi oleh Mbak Elvis gimana sih konteks sadar berbangsa dan bernegara itu dalam peran kita sebagai seorang ASN. Tapi sebenarnya yang disampaikan Mbak Elvis itu tidak hanya relevan sebagai ASN atau kita sebagai CPNS saja, tapi juga sebagai warga negara yang hidup dalam keberagaman. Nah, kita kalau bicara soal dasar hidup bersama, saya tertarik mendengar pandangan dari Mas Fajri. Kira-kira bagaimana sih nilai-nilai yang kita pegang bisa diterapkan secara nyata dalam keseharian? Silakan Mas Fajri. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan secara umum setia pada Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Mungkin secara hematnya berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara individu maupun kita di dalam bermasyarakat. Ini mungkin mencakup hampir di keseluruhan aspek yang kita jalani di kehidupan sehari-hari.
Mungkin kita semua tanpa sadar maupun tidak sadar telah menjalankan nilai-nilai tersebut dan juga mungkin ada beberapa orang ataupun oknum yang berperilaku melanggar dari ideologi Pancasila tersebut. Berikut saya mungkin akan sampaikan sila-sila pada Pancasila dan juga beserta contoh dan pelanggaran perilakunya. Yang, yang pertama adalah sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yakni contohnya yaitu kita meyakini atau menjalankan ibadah, menghormati kebebasan beragama, dan juga menjaga kerukunan antara umat. Contoh pelanggarannya yaitu penistaan agama. Lalu pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilakunya yakni menghormati hak asasi manusia, menolong sesama yang membutuhkan, menghindari sikap diskriminasi ataupun kekerasan. Contoh pelanggarannya yakni kekerasan seksual. Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia, ya, yang mana contoh perilaku yakni penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai menggunakan produk dalam negeri, menghindari perpecahan dan konflik. Dan contoh pelanggarannya yakni seperti gerakan separatis seperti KKB di Papua. Lalu beralih ke sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh perilakunya mungkin sering kita jalani bersama, yaitu musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, ataupun menyelesaikan masalah secara damai dan demokratis. Dan juga contoh pelanggarannya yakni kebebasan berpendapat dan berekspresi kita dibatasi ataupun dihalang-halangi. Lalu berlanjut kepada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya yakni berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menghindari sikap boros ataupun konsumtif, dan juga berusaha untuk menciptakan keadilan bagi semua orang. Dan contoh pelanggarannya mungkin yang sama-sama kita jauhi bersama, harusnya sebagai ASN, yakni korupsi, yang mana mungkin sering kita lihat dilakukan oleh para pejabat ataupun oknum. Mungkin sekian, Mbak Fadila. Oke, terima kasih Mas Fajri. Tadi insight-nya menarik sekali dan juga mudah juga ya kita pahami dari contoh-contoh yang Mas Fajri berikan tadi. Kadang kita memang lupa ya bahwa nilai-nilai yang sederhana itu justru punya dampak besar kalau kita benar-benar jalani. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Mas Ewinta. Di tengah semua tuntutan profesional dan juga dinamika kerja yang makin kompleks ini, Mas, kita sebagai ASN tentu dituntut untuk berpegang pada nilai-nilai yang jadi pedoman kita dalam bertindak. Saya ingin tanya, gimana sih cara menjaga agar nilai itu tetap hidup dalam pekerjaan kita? Silakan, Mas Ewinta. Oke, Mbak, terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu bahwa bela negara saat ini tidak harus serta mengangkat senjata. Meninjau dari nilai bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa, penekanan aksi bela negara itu bisa dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi, terutama mengimplementasikan core value berakhlak. Sebagai penjelasan, akronim berakhlak itu sendiri yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Menurut saya, berakhlak ini sudah sangat representatif dalam pengabdian kita sehari-hari sebagai ASN. Beberapa contoh yang pelaksanaan aksi berdasarkan nilai core value berakhlak itu yaitu berorientasi pelayanan, yaitu memberikan layanan publik secara tanggap dan berdaya guna. Akuntabel, yaitu memberikan informasi yang baik dan benar dan tidak menyesatkan pihak lain terkait kepentingan kedinasan. Serta kompeten, kompeten terus menimba ilmu dan menerapkan kebaharuan ilmu pada bidang yang saya tekuni. Harmonis, saling menghormati perbedaan pendapat dan menghindari konflik antar kolega. Loyal, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Adaptif, kita harus mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan baru pada lingkungan. Serta kolaboratif, yaitu mengedepankan sikap pikiran terbuka untuk bekerja sama dalam suatu tim. Berikut, Mbak, untuk penjelasan bela negara yang pada poin rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terima kasih Mas Ewindra. Mas Ewindra tadi
ada poin, kita punya nih core value berakhlak ya Mas. Jadi ada 7 nilai yang harus kita pegang dan jadi landasan kita dalam bekerja sebagai orang ASN. Terima kasih Mas Ewindra atas pandangannya tadi. Nah, berikutnya saya ingin dengar dari Mbak Fadila Rahmayanti. Mbak Fadila, kira-kira di tengah semua tantangan dan juga perubahan ini, apa sih yang perlu kita siapkan dari dalam diri kita agar kita itu tetap bisa tegak dan siap menjalankan peran kita? Silakan Mbak Fadila. Oke. Ngomong-ngomong soal persiapan ya, tentunya tidak jauh-jauh dari salah satu nilai bela negara yang mau aku bahas nih di sini, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, jadi kita sebagai ASN ini pastinya harus siap dong secara jasmani dan rohani. Apalagi kita di Kementerian PU nih, di unit kerja dan jabatan kita masing-masing, pasti bakalan ketemu sama banyak tantangan dan situasi yang penuh ketidakpastian. Untuk menghadapinya dengan baik, maka kita sebagai insan PU harus punya kemampuan awal dari bela negara itu sendiri. Nah, kemampuan awal dari bela negara itu sendiri terdiri dari beberapa indikator yang bisa kita terapin, nggak cuma di kantor, tapi juga dimulai dari lingkup terkecil, yaitu di rumah dan juga di kehidupan bermasyarakat. Indikator tersebut diantaranya yaitu memiliki kemampuan integritas, kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, lalu kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi bentuk ancaman di lingkungan sekitar, menjaga kesehatan fisik dan mental, memiliki kecerdasan spiritual, emosional dan intelijensi, memahami kearifan lokal, serta memiliki kemampuan memberdayakan sumber daya alam kita. Nah, dari indikator-indikator yang aku sebutin tadi, mungkin aku bakal jelasin beberapa contoh yang bisa kita lakuin nih sebagai ASN. Yang pertama, dari hal kecil dan diri kita sendiri dulu nih, yaitu dengan menjaga kesehatan kita melalui pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan istirahat yang teratur. Gunanya buat apa sih? Untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan juga menjaga keseimbangan antara fisik dan rohani kita. Karena kalau misal kita kurang sehat nih, apalagi kalau kayak latsar seperti sekarang ini, kita nggak bakalan bisa fokus kan buat ngikutin pembelajaran, terutama buat ngerjain tugas dan juga saat kita dikasih kerjaan nih sama atasan kita. Jadi teman-teman di sini semuanya jangan lupa jaga kesehatan ya. Lalu yang kedua, masih dengan diri kita sendiri. Nah, pola makan, tidur, dan istirahat yang baik tadi, itu harus dibarengi dengan olahraga yang teratur. Misalnya nih, kalau di kantor BP2JK Jambi, itu kita ada kegiatan olahraga kayak gatball, terus juga ada badminton, atau di antara teman-teman, ada nggak yang di kantor atau di balainya tuh ada senam pagi. Nah, sebisa mungkin harus diikuti tuh, biar kita bugar secara fisik dan mental. Lalu yang ketiga, setiap kita dikasih pekerjaan, kita harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan penuh integritas. Baik itu pekerjaan dari unit kerja kita, ataupun tugas-tugas yang ada di Latsar nih. Terus berikutnya, kita harus waspada dan juga selalu uh, menghindari adanya konflik kepentingan di tempat kerja. Selanjutnya, kita juga harus terus nih meningkatkan literasi digital dan pemahaman terhadap peraturan terbaru di Kementerian PU. Misalkan ada Permen PU yang terbaru, atau juga undang-undang tentang tupoksinya teman-teman, atau ada aturan tidak tertulis di kantor unit kerja teman-teman, dan lain-lain. Untuk menambah wawasan dan juga membantu kita dalam menghadapi tantangan sosial dan juga budaya setempat. Lalu yang terakhir, tak lupa pula harus dibarengi sikap cinta lingkungan. Bisa dengan hemat energi. Sesederhana kita itu bisa mengurangi pemborosan air dan listrik di rumah ataupun di lingkungan kerja. Mungkin sekian dari sisi kemampuan awal bela negara. Saya kembalikan ke Mbak Fadila Khairani. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Terima kasih juga ya Mbak, tadi kita udah diingatin untuk hidup sehat. Jadi tadi kata Mbak Fadila, makan sehat, istirahat yang cukup. Tapi tentunya kesiapan bela negara itu dan kekuatan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga dari mental dan tentunya integritas yang utuh. Eh, Terakhir untuk menutup diskusi kita dengerin dulu nih pandangan dari
Mbak Faradila. Tadi setelah kita bicara soal kesiapan diri, sekarang kita coba lihat ke depan, ke arah tujuan kita bersama yang lebih besar. Semangat untuk siap bela negara. Silakan Mbak Faradila. Baik, terima kasih Kak Fadila. Kalau ditanya soal bela negara nih, terkhusus dinilai bela negara yang semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur nih ya Kak. Semangat itu kan bisa kelihatan banget nih dari cara kita ngejalanin salah satu indikator sikap dan perilaku prinsip clean and good governance. Di mana kita bersikap jujur, transparan, kerja secara profesional, dan tentunya memikirkan kepentingan masyarakat luas. Nah, sebagai calon ASN muda di Kementerian PU nih ya Kak, aku ngeliat banget kalau peran kita tuh sangat krusial gitu. Kita ini bagian dari garda depan pembangunan infrastruktur. Dan itu bukan cuma soal bikin jalan atau bangunan gedung aja nih, tapi juga soal memastikan semua orang bisa hidup layak. Kita sendiri juga di PU ini punya visi 608 nih Kak, yang salah satunya itu kan 0% kemiskinan. Nah, itu bisa dibantu dengan masyarakat yang punya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Selain itu, kita juga bantu bangun jalan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya yang jadi penghubung antar wilayah, bantu petani, dan buka akses ekonomi buat masyarakat. Dari penjelasanku tadi nih ya Kak, rencana bela negara yang bisa dirangkum itu aku bagi menjadi 3 poin utama sih Kak. Yang pertama itu ada menjaga integritas dan tanggung jawab dalam setiap kerjaan. Jadi Kak, seperti yang juga disampaikan teman-teman sebelumnya nih, membangun infrastruktur sendiri kan bukan cuma soal proyek yang selesai gitu ya, tapi juga soal kepercayaan, praktik transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan dalam bentuk nyata bela negara melalui prinsip good governance. Lalu yang kedua itu ada berperan aktif dalam memperluas akses infrastruktur dasar. Misalnya, target akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Nah, ini kan bukan cuma sekedar target aja ya, Kak, tapi juga bentuk nyata keadilan sosial. Ketika masyarakat punya akses air bersih dan sanitasi yang layak nih, mereka pasti bisa hidup lebih sehat, produktif, dan bermartabat. Lewat tugasku sendiri nih di BPBPK sekarang, pasti besar lah Kak keinginanku nih untuk jadi bagian dari proses itu, baik mungkin melalui perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Lalu yang terakhir itu aku pengen terus belajar dan berinovasi nih Kak. Nah, tantangan pembangunan kita kan terus berubah. Harapannya kita ini bisa terus adaptif dan solutif supaya bisa memberikan kontribusi terbaik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan ke depan. Jadi gitu Kak, buat aku bela negara itu ya soal komitmen, di mana kita bisa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dengan kerja yang jujur, niat yang lurus, dan tujuan yang jelas untuk masyarakat. Kalau semangat ini dijaga nih ya, dan kita terus konsisten menjalani prinsip clean and good governance, ya aku yakin sih Kementerian PU ini will be better and stronger. Dan tentunya Indonesia juga makin berdaulat, adil, dan makmur. Oke, menarik sekali ya, Mbak. Tadi penutupnya benar-benar menegaskan bahwa cita-cita besar bangsa kita itu bisa dimulai dari langkah kecil yang penuh semangat dan konsistensi. Pak Faridila tadi juga nyebutin kalau PU itu punya visi besar 608 dan tadi juga udah ditunjukkan bagaimana sih rencana aksi dari Mbak Faridila. Nah, teman-teman, saya rasa setelah mendengar semua pandangan tadi, kita jadi makin yakin ya bahwa bela negara itu bukan sekedar konsep, tapi arah gerak nyata yang bisa kita lakukan di peran kita masing-masing. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Dan dari tadi kita sudah mendengar banyak perspektif tentang aksi bela negara itu sendiri. Tadi ada mulai dari cinta tanah air, lalu ada kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, nilai rela berkorban, sampai kesiapan mental dan fisik serta semangat dan mewujudkan yang eh, visi negara untuk adil dan makmur. Nah, semua itu menunjukkan bahwa bela negara itu tentunya bukan hanya tugas militer, tapi tanggung jawab moral dari profesional kita. Dan tentunya kita sebagai ASN. Disinilah peran kita di Kementerian PU ini sangat penting. Kita membangun infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan kita. Semoga apa yang kita pelajari selama
Pacar ini tidak berhenti sebagai materi, tapi benar-benar kita tanamkan dalam sikap dan kerja nyata kita. Eh, oke, teman-teman, mari kita terus berkontribusi untuk membuat PU lebih kuat dan lebih baik. Tadi Mbak Fadila juga menyampaikan what we can do to make PU better and stronger. Nah, bukan hanya dengan kerja keras, tapi juga dengan semangat kebangsaan yang tulus dan berkelanjutan. Oke, saya akhiri di sini. Teman-teman, terima kasih atas pandangannya. Saya Fadila Khairani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa di ruang pengabdian yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.